Oke, kalau begitu silahkan Bu Linda, Ibu Esti akan share screen-nya. Oke, terima kasih Bu Esti. Nah, anak-anak, supaya semuanya kedengaran dengan jelas, yang lain di off-in dulu audionya ya. Nah, hari ini Ibu akan sosialisasi lomba. Nah, di tanggal 2 Mei itu kita memperingati yang namanya Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat dengan Hardiknas. Diingat ya, Hardiknas itu apa? Bisa nanti Hardiknas, tapi nggak tahu kepanjangannya apa. Hardiknas itu Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita akan merayakannya di tanggal 4 karena tanggal 2-nya jatuh di hari Minggu. Ya nggak mungkin ya kita nanti ngejum hari Minggu bareng-bareng ya. Nah, jadinya kita tanggal 4. Tapi sebelum tanggal 4 perayaan, kita akan mengadakan perlombaan. Perlombaannya apa ya? Nah, untuk anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, perlombaannya adalah perlombaan wawancara dengan orang tua. Nah, ini posternya ya. Kemarin ibu-ibu udah bagiin di grup kelas masing-masing. Ya, poster tentang perlombaan Hardiknas yang ini khusus kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas lain ada juga posternya, tapi perlombaannya berbeda. Nah, coba next Bu Hesti. Oke. Nah, perlombaannya itu ya nih, lihat gambarnya, gambar apa ini? Ada orang tua bersama dengan anaknya ya. Lombanya adalah wawancara dengan orang tua. Pernah nggak melihat proses wawancara? Wawancara itu tanya jawab gitu ya. Nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, ini anak-anak bagian kayak reporter-reporter gitu loh, kalau pernah lihat acara berita-berita atau acara talk show. Jadi ada yang bertanya gitu. Nanti anak-anak bagian yang bertanya, bukan bagian yang menjawab ya. Jangan nanti orang tuanya yang disuruh tanya, kalian yang menjawab. Bukan, nanti kalian yang bertanya. Loh, pertanyaannya bagaimana Bu Linda? Nanti Bu Linda jelaskan pertanyaannya dari guru ya. Nah, next. Nah, temanya wawancara ini adalah pembelajaran online. Jadi nanti pertanyaannya ya seputar tentang pembelajaran online, bukan seputar tentang artis yang lagi tenar sekarang, enggak ya. Jadi bukan tentang itu. Temanya pertanyaan-pertanyaannya nanti pertanyaan yang seputar tentang pembelajaran online karena temanya pembelajaran online. Next. Nah, ini kita akan bicarakan tentang syarat dan ketentuannya ya. Durasinya itu maksimal 5 menit, udah termasuk tanya dan jawab. Durasi yang dimaksud adalah durasi video ya. Durasi videonya. Jadi nanti ini direkam dalam bentuk video antara orang tua dan anak. Orang tuanya boleh pilih salah satu ya, anak-anak boleh ayah, boleh ibu. Ya, pertanyaannya 3 buah dari panitia. Nah, pertanyaannya 3 buah memang udah ditetapkan pertanyaannya apa saja, cuman beda-beda antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian ada tambahan lagi, kalau anak-anak punya ide untuk pertanyaan selain 3 buah yang ditanyakan oleh panitia, yang disediakan oleh panitia, anak-anak boleh buat sendiri. Tapi ingat sesuai dengan tema pembelajaran online. Pertanyaannya ya, jangan seputar yang lain-lain yang beda-beda, tapi tentang pembelajaran online. Boleh ditambahin, tapi ingat maksimal 5 menit. Maksimal berarti paling panjang videonya itu 5 menit. Ya, paling dikit ya bebas, tapi ingat jangan paling dikitnya 1 menit semuanya berisi pertanyaan tanpa jawaban ya. Tanya jawab, ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaan dilontarkan nanti sama anak-anak langsung dijawab oleh orang tua. Baru pertanyaan lagi, baru
jawaban lagi. Bukan pertanyaan semua dibacakan lalu orang tua jawab semua, enggak ya. Nanti tidak interaktif. Nah, itu ada termasuk ke dalam penilaian. Nah, yang kedua ini, nih, yang ini video tidak boleh dipotong atau diedit. Harus utuh dari awal sampai akhir. Maksudnya gimana ya? Makanya anak-anak di sini perlu latihan. Jadi maksudnya adalah ketika take video, kamera roll action 1 2 3 ya. Mulai bertanya dan dijawab oleh orang tua tanpa berhenti sampai ke akhir. Pertanyaan terakhir. Ya, sampai yang ke terakhir. Jangan nanti pengambilannya gini. Satu pertanyaan, stop. Lanjut lagi. Satu pertanyaan, jawab, stop. Lanjut lagi. Baru digabung-gabung. Enggak boleh. Ya, tidak seperti itu. Videonya itu harus full. Loh, emang bisa ya, Bu? Bisa dong kalau latihan. Yang latihan itu sebenarnya butuh siapa yang latihan? Butuh ya, anak-anak juga butuh latihan dengan orang tuanya. Supaya nanti apa? Supaya nanti nggak canggung di depan kamera. Kadang kan biasanya gitu, nggak ada kamera, bebas weh. Tapi pas ada kamera, I. Jadi bingung gitu ya. Itu mengurangi poin penilaiannya nanti. Jadi memang anak-anak butuh latihan. Makanya kalau di kelas itu dibuat juga ada di BDR-nya latihan untuk wawancara. Nah, kalau misalnya sudah selesai videonya dikirim paling lambat 31 Maret 2021. Artinya, kamu boleh paling terakhir kirimnya 31 Maret. Bu, aku mau kirimnya besok, boleh? Oh, boleh dong, pasti luar biasa, mantul, mantap jiwa kalau mau kirimnya besok. Kalau sudah selesai, kalau memang sudah iya, begitu ya. Bu, pakai baju apa? Pakai baju seragam harian. Ya, pakai baju seragam harian. Nah, paling lambat ya tanggal 31. Ayo, coba untuk benar-benar on time. Kalau di video yang kemarin-kemarin itu ada juga yang terlambat kirimin atau harus diingatkan lagi mana videonya. Jangan gitu ya. Nanti anak-anak yang harus semangat bilang, "Mama, Papa, ini mana video kita? Ayo kita buat video. Ayo kita kirim. Sudah dikirim belum?" Nah, bisi mama papanya lupa mengirim. Jadi kalian yang harus ingatin supaya tidak terlambat. Pastinya kalau terlambat itu ada pengurangan poin atau bisa aja nanti jadi didiskualifikasi gitu ya. Jadi sia-sia dong. Jadi harus pengirimannya jangan terlambat gitu ya. Next, Bu Esti. Wow, apa ini ya? Wah. Nah, anak-anak yang namanya perlombaan pasti ada hadiah ya yang dikasih ke anak-anak. Kalau menang pastinya ada sesuatu. Kali ini untuk perlombaan wawancara hadiahnya adalah piala. Tapi mungkin pialanya ya jangan nanti bayangkan seperti ini, contoh ya, contoh. Ini pialanya dibagikan ke tiap kelas 3 juara. Jadi enggak kayak kemarin-kemarin itu juara 1, juara 2, juara 3, tapi ngambilnya dari kelas 1, 2, dan 3. Enggak. Jadi nanti tiap kelas ada 3 juara. Saingan kalian hanya kelas kalian sendiri. Ya, nggak ikut kelas yang lain. Jadi kalian bersaing hanya dengan kelas sendiri. Ah, Ibu Linda, udah deh aku pasrah soalnya di kelasku itu semuanya pada hebat-hebat. Pada wow, aku nggak ngerti gimana. Nggak gitu ya. Di jiwanya itu harus ada jiwa pemenang. Kalau misalnya kalian langsung ciut sebelum berlomba, sebelum berperang, itu namanya kalah. Tapi kalau kalian mau berjuang, walaupun sudah tahu temannya yang terbaik atau yang gimana lah, ya berusaha dong juga yang terbaik ya. Linda. Oh iya. Kenapa? Ini buat hadiahnya jangan piala, mendingan buat voucher duit aja nanti buat bantuin mami papi. Matul sekali sarannya. Itu siapa? Hazel ya yang berbicara tadi? Iya. Voucher duit. Oh, mungkin bisa ya saran untuk hadiah selanjutnya. Soalnya ini sudah dipikirkan hari ini Hazel hadiahnya sudah mau calling sama tukang pialanya untuk buatnya. Tapi ya buat bantu uang sekolah. Bantu uang sekolah.
sekolah. Bantu masuk atau voucher kota gitu ya. Oke. Masukannya Ingat bagus. ya. Ya, bagus masukannya. Nanti bisa untuk kita bilang lomba selanjutnya ya. Kumpul dan ketua yayasan kita bilang Bu Hesti. Ya, kita bilangin ya. Nah, bagus. Biar anak-anak makin Semangat. semangat ya. Iya. Oke, next. Nah, kali ini perlombaan tidak dinilai oleh gurunya. Apalagi nanti dinilai sama Ibu Hesti, Ibu Linda, dan Ibu Fani. Ibu Linda pasti mau menangkan lah anak-anaknya gitu ya. Oh enggak, saingannya kan cuma satu kelas. Oke, jadi itu enggak guru-guru ya yang menangin, enggak guru-guru yang menjuri. Yang jadi jurinya itu adalah Ibu Cynthia dan Ibu Yanti. Ibu Cynthia dari kelas berapa Bu Hesti? Orang tua kelas 6. Iya, orang tua kelas 6 dan Ibu Yanti juga. Ibu Yanti orang tua kelas 4. Ibu Yanti orang. Iya, Ana Maris. Ibu Yanti, apa itu maminya siapa? Maminya Koko Kid. Nah, iya, maminya Koko Kid. Iya, jadi orang tua yang anaknya tidak ada di sini, yang tidak ada di kelas 1 dan kelas 3. Jadi diharapkan objektif menilainya. Nanti jadinya videonya itu setelah disetor sama kami akan kami setor langsung ke juri. Terus selanjutnya apa ya Bu Hesti? Nah, kalau ada perlombaan supaya anak-anak tahu yang mau dinilai apa, ditentukan kriteria penilaiannya apa. Apa yang membuat video itu mendekati nilai juara atau mendekati nilai yang tertinggi? Ada 3 poin. Yang pertama adalah kesiapan kamu ketika kamu melakukan wawancara. Yang namanya siap itu berarti ya tempatnya udah ready, tempatnya. Kemudian kamunya sendiri udah siap untuk melakukan wawancara dari sikap kamu, dari persiapan kamu itu kelihatan loh. Kalau kamu yang latihan, mana yang asal-asalan itu kelihatan ketika di video. Jadi kesiapan kamu itu pun akan dinilai oleh juri. Kemudian yang kedua adalah interaksi atau komunikatif. Nah, misalnya ketika kamu berbicara, pastinya ada kontak mata kan dengan orang tua atau dengan lawan bicara kamu. Jangan misalnya berhadap-hadapan seperti ini di kamera, orang tua juga di samping berhadap-hadapan dengan kamera. Iya, bagaimana menurut Ibu dengan pembelajaran online ini? Arahkan mic-nya misalnya pakai mic. Lalu jawab aja gitu. Nggak ada interaksinya. Namanya interaksi ada kontak mata. Itu terlihat dari gaya tubuh kamu, dari bahasa tubuh kamu ketika berbicara dengan orang tua. Jadi jangan kaku-kaku teing gitu ya. Biasa aja gitu bagaimana berbicara, tapi ala-ala reporter gitu. Bu, nanti boleh pakai mic nggak? Oh boleh dong, itu propertinya ya. Jadi kalau nggak ada mic, boleh pakai yang lain berupa mirip-mirip mic. Oh, mantul sekali. Itu propertinya juga bagus gitu ya. Kemudian volume suara juga dinilai. Jadi, kamu kalau misalnya melakukan video, pastikan ketika video itu diputar, suara kamu kedengaran dengan jelas. Jangan sampai tidak kedengaran dengan jelas. Nah, suara Ibu Linda dengar dengan jelas nggak? Jelas nggak suara Ibu Linda? Jelas? Kalau Lebih jelas, gak usah pakai yang earphone itu. Kalau misalnya Ibu pelan-pelan ngomongnya, oh kecil. Nah, karena kecil, karena Ibu pelan ngomongnya, jadi kecil nggak kedengaran kan. Jadi makanya kalian harus tegas suaranya. Harus dikeluarkan dengan, tapi jangan teriak-teriak juga gitu ya. Tapi harus segede suara T-Rex. Gede suara T-Rex. Jangan, nanti jurinya terkejut-kejut. Karena suara T-Rex muncul. Oke, itu ya volume Telinga. Iya ya. Sakit. Sakit nanti. Ada Bu Linda, ya. wawancaranya pakai baju apa? Oh, tadi tidak didengar ya. Coba yang lain ada bisa jawab nggak? Wawancaranya pakai baju apa? Saya Bu Ana Maris Kamsabida. Baju harian. Kamsabida. Iya, karena Mariska Samira pakai baju apa?
Pakai baju seragam yang ini. Ya, good. Seragam Maksudnya harian. maminya. Oh, maminya. Oh, maminya pakai ya maminya masa pakai seragam harian Ibu Linda bayangin dulu ya. Maminya pakai Bebas, baju Bu Linda. bebas saja gitu, tapi jangan terlalu santai. Iya, mantap sekali memang Ana Maris. Maminya baju bebas, tapi bebasnya bebas tetap sopan ya dilihat karena memang nanti akan dilihat Jangan oleh pakai daster juri. maminya. Iya. Jangan pakai daster Jangan juga. pakai daster. Iya benar. Ya. Itu ya, maminya pakai baju bebas tapi baju Baju bebas rapi. yang bebas yang rapi, bebas yang bagus dilihat gitu sama orang-orang. Karena nanti pemenangnya kan di posting di YouTube. Kalau misalnya diposting dengan pakaian daster atau baju yang tidak sopan atau baju yang gimana-gimana kan kurang menarik. Ya, jadi tampilkan semenarik Bu mungkin. Linda, Oh iya, sayang. nanti aku panggil mami aja atau panggil ibu? Oh, itu menurut Ibu, panggilan panggilnya kamu. ibu. Ibu Kalau namanya kamu siapa? panggil Ibu aja, Bu. Nanti ada contohnya Bu Linda. Oh, nanti ada contohnya ya. Oke. Gimana contohnya? Coba Ibu dong. next. Coba next. Oke, ini pertanyaan dulu ya. Ke pertanyaan di kelas 1 ini ada 3 pertanyaan. Nanti ini akan Ibu bagikan, nanti akan dibagikan lagi ya ke kelas masing-masing, grup kelas masing-masing. Pertanyaannya yang pertama adalah, menurut Papa atau Mama ya, apakah anak bisa memahami pembelajaran lewat online? Ini menurut Papa Mamanya ya, bukan menurut kamu. Ya, ini menurut Papa Mamanya berdasarkan apa yang dilihat ke kamu, ke anak-anak. Nomor 2, apa yang menjadi kesulitan Papa dan Mama saat mendampingi aku gitu. Kira-kira ini pendampingan maksudnya bukan hanya ketika Zoom terus orang tua ada di samping ngedampingin, bukan hanya itu ya. Proses pembelajaran online pendampingan misalnya ketika kamu mengerjakan tugas secara offline dari kertas gitu ya, atau ngerjain buku, bagaimana pendampingan orang tua mengalami kesulitan atau tidak. Atau ketika kamu susah masuk Zoom, orang tuanya lagi di mana gitu kan, pasti kamu ngomongin, Mama nggak bisa masuk Zoom ini. Dari merekanya bagaimana, itu ada kesulitan nggak saat pendampingan terhadap kamu melakukan pembelajaran online, baik pada saat Zoom atau pada saat ngerjain tugas-tugas. Bu Linda, Ya. kalau misalnya lagi mendampingi lebih sering kakak daripada apa itu ibu aku mah. Tapi masih didampingin juga kan sama Pap, masih ada pendampingan dari Papa atau Mama, masih ada kan? Iya, jarang. Iya. Nggak apa-apa kalau misalnya yang paling sering dampingin itu kakak, koko, atau mbaknya gitu. Tapi pastinya Ibu yakin orang tua kalian nggak lepas tangan dan bukan nggak mau tahu ya tentang kalian pelajaran online, pasti tahu gitu. Pasti ada pendampingan walau mungkin nggak secara langsung gitu ya. Jadi tetap aja tanyakannya kepada Papa Mama tentang kesulitannya. Pasti mungkin ada kesulitannya. Jadi pasti ada pendampingan, tanyakannya kepada Papa Mama aja. Nah, nomor yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Papa Mama senang mendampingi aku belajar di rumah? Itu anak kelas 1 ya. Pertanyaannya seperti itu. Oh, senang dong. Nah, ini kalau bisa dijawab senang, tapi kasih tahu juga alasannya kenapa gitu ya. Senangnya kenapa? Kalau misalnya enggak senang, oh enggak senang mah. Mama mendampingi kamu ini misalnya, tapi dijelaskan juga enggak senangnya gimana ya, apa, kenapa gitu ya. Bu Linda suaranya kecil. Kelas 1. Kecil ya? Itu untuk anak kelas 1 dan kalau misalnya mau ditambahin boleh. Kalau enggak mau ditambahin enggak apa-apa juga ya. Kalau Linda, kalian mau lebih kreatif boleh ditambahin. Bu Linda. Ya. Lah berarti kelas 2, kelas 3 pertanyaannya cuma 2. Nanti. Sabar ya, sabar, ini masih kelas 1. Nah, mungkin nanti aja ya sesi pertanyaannya ya Bu Hesti, kita selesain aja semuanya ya. Next ya. Nih, kelas 2 nih.
Nah, ini untuk yang kelas 2. Nah, yuk. Oh, langsung Semi, perhatikan ini ya, kelas 2 apa? Wah, mantap. Nah, di kelas 2 pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, apa yang Papa atau Mama harapkan dariku dengan pembelajaran online ini? Jelasnya ini menanyakan harapannya orang tua kalian dengan pembelajaran online yang sedang berlangsung ya. Kemudian nomor 2, pertanyaannya sama kelas 1, tapi nggak apa-apa. Apa yang menjadi kesulitan Papa atau Mama saat mendampingi aku? Ingat ya, pendampingannya tadi seperti apa yang akan Papa atau Mama lakukan saat aku kesulitan belajar lewat online. Nah, ini kesulitannya kamu. Misalnya kamu mengalami kesulitan saat belajar online. Ya, kesulitan apapun, entah itu kamu kesulitan menggunakan perangkat atau kamu kesulitan mengerjakan tugas, kamu ya sulitlah dalam mengerjakan tugas, kemudian papa mamanya melakukan apa gitu. Apa yang akan diusahakan oleh papa mama kamu ketika kamu mengalami kendala, ketika kamu mengalami kesulitan. Itu ya. Boleh tambah pertanyaan juga untuk kelas 2, boleh sendiri bebas, tapi masih seputar tentang pembelajaran online. Nggak mau ditambahin Bu Linda? Oke, nggak apa-apa juga. Kalau mau ditambahin biar lebih kreatif, biar lebih bagus gitu, it's okay. Tapi tetap waktunya 5 menit ya. Next. Nah ini yuk, kelas 3. Nah untuk kelas 3, pertanyaan yang pertama adalah, wow, bagaimana jika nilai sekolahku tidak sesuai dengan apa yang papa mama harapkan? Misalnya nih ya, ini hanya bagaimana berandai misalnya gitu ya. Bagaimana kalau misalnya nilaiku pada saat belajar online ini tidak bagus atau tidak sesuai dengan apa yang papa mama harapkan? Itu jawabannya tergantung papa sama mamanya. Yang kedua, apa yang menjadi kesulitan papa dan mama saat mendampingi aku? Ini sama pertanyaannya juga sama kelas 1 dan kelas 2. Pendampingannya juga seperti yang Ibu Linda jelaskan. Jangan chat-chat dulu, nanti nggak fokus. Kemudian nomor 3, adakah kekhawatiran papa mama dalam pembelajaran online ini? Nah, di sini papa mamanya boleh curhat ya. Boleh curhat sebebas-bebasnya kalau misalnya mengalami kekhawatiran ataupun mengalami kesulitan, boleh curhat gitu ya. Ketika ini kekhawatiran tentang pembelajaran online, apa yang dikhawatirkan oleh papa mamanya pada saat pembelajaran online yang udah setahun berlangsung ini. Ya, gitu. Boleh ditambahin? Boleh. Kalau nggak mau ditambahin, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, coba next, Bu. Nah, ya. Ibu mau tampilkan ini contohnya ya, Bu Hes. Contohnya ya, ini contohnya. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai cara merawat tanaman hias. Baiklah, di sini sudah ada narasumbernya. Mari kita mulai wawancaranya. Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Siapakah nama Bapak? Nama saya Jackson. Kapan Bapak mulai menanam tanaman hias? Saya mulai menanam tanaman hias sejak Februari 2020. Di mana lokasi Bapak menanam tanaman hias? Skip aja ya. Menanam Isinya di skip tanaman ya. hias di area pekarangan rumah. Apa saja? Nah, nih isinya Ibu skip, Daun yang sampai terakhirnya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kembali. Ya, ini contoh yang pertama. Demikian wawancara saya hari ini tentang cara merawat tanaman hias. Terima kasih atas perhatiannya, Om Santi Om. Ya. Ini contoh yang pertama. Ibu ada lagi contoh 1. Seperti ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Misha Ramadhani dari kelas 4 SDN 1 Halimpo. Hari ini saya akan mengerjakan tugas wawancara. Narasumbernya Bapak Mukawan. Ya, ayo kita lanjut. Assalamualaikum Pak.
Akhirnya aja Ibu perlihatkan. Udah diwawancara. Iya, sama-sama. Nih. Makasih ya Pak, udah diwawancara. Iya, sama-sama. Ya, makanya Kang Teteh harus jaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, Ya. Itu contohnya Bu Linda. Oke, terima kasih Bu Hesti. Nah, habis ya. Oke, ini jargon kita. Studying at Tiara Bunda, it's so fun. Selama Hardiknas kita akan ingat tentang jargon ini ya. Jadi nanti anak-anak udah lihat kan videonya. Jadi pertanyaannya tetap dari panitia. Tapi untuk awal dan akhirnya buat semenarik mungkin. Kayak tadi kan awalnya ada yang ucapin salam dulu, ada yang memperkenalkan diri dulu, dan lain-lain. Kemudian sebentar. Kemudian nanti Bu Linda lupa. Nah, kemudian itu anak-anak tadi kan mereka tetap ada menghadap kamera, tetapi tetap saling menatap. Itu termasuk interaksi mereka gitu ya. Jadi enggak melulu lihat kamera terus, tapi enggak melihat siapa yang diajak berbicara. Nah, demikian sosialisasi perlombaan kita hari ini. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan tidak? Tidak. Aku Bu, itu Iya, Beh. ucapan salam sama bila ya. Ucapan salam, harus pakai ucapan salam. Gimana, Ben? Enggak. Harus pakai ucapan salam. Oh, di awalnya maksudnya yang kayak tadi yang kalau dia muslim assalamualaikum, kalau dia ini Om Swastiastu gitu ya, Ben? Ya, kayak gitu. Boleh aja kalau misalnya mau menyapa sebelum wawancara, misalnya mau menyapa pemirsa yang menonton kamu di video itu gitu, boleh aja. Bu Linda, Iya, Heza? lepas wawancara ceritanya aku kenal Mami apa nggak kenal Mami? Kenal dong. Iya, jadi nggak usah ada pertanyaan siapa namanya Mami ya, enggak. Tapi buat itu memang kamu kayak pure, kayak murni memang Mama aku boleh wawancara nggak gitu. Oh iya boleh, kayak yang tadi kan orang tuanya, oh iya boleh silahkan gitu misalnya. Nah sama-sama duduk baru ditanya. Jadi nggak usah ditanya lagi, nama ibu siapa ya. Jadi makanya panggilannya adalah panggilan kamu seperti biasa memanggil orang tua, misalnya mungkin ada yang manggil bunda atau yang manggil ibu. Panggilan sosial. Panggilan Mama. sosial. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Linda, Iya. Jason manggil Opa boleh. Soalnya Jason tinggal sama Oma. Oh, Jason tinggalnya sama Oma. Iya, untuk pengecualian karena Jason iya memangnya yang selalu datang ke sini juga omanya gitu. Jadi Jason, berarti nanti Jasonnya manggil Oma ya. Wawancarainya Oma aja, nggak apa-apa karena yang mendampingi Jason di rumah emang Oma. Oke. Nggak apa-apa Jason. Yang lain ada yang mau bertanya atau yang masih dibingungkan? Sudah jelas? Tidak. Oh, Sudah. Tidak jelas? Ya, maksudnya tidak jelas atau tidak mau bertanya? Oke, kalau begitu Ibu harap semuanya memberikan yang terbaik ya. Bukan karena yang penting aku udah kirim video nggak ada beban lagi, enggak gitu. Semuanya melakukan yang terbaik. Ya, ini perlombaan memang pasti ada pemenangnya. Tetapi kalau kalian mau berlomba dan memberikan yang terbaik, kalian itulah pemenangnya. Mantul anak SD Tiara Bunda dibanggakan sama guru-guru. Yeay, semangat ya, semangat. Itulah kalau kita menang adalah profesornya. Iya ya, Jaydan. Yuk, Ibu Hesti ada mau disampaikan lagi? Aku kembaliin aja ke Ibu Hesti. Oke ya, anak-anak sudah jelas semua dari Bu Linda, sudah panjang lebar.
Nanti kalau ada yang masih pengen ditanyakan atau tadi lupa, rekaman ini akan Ibu share di ini ya, di YouTube ya. Jadi bisa buka lagi rekamannya. Sedangkan PPT-nya mungkin nanti akan di-share di Google Site kelas masing-masing yang Bu Linda ya, supaya bisa lihat pertanyaannya yang mana. Ya, satu pesan dari Ibu Esti, kalian tadi lakukan seperti Ibu Linda bilang, lakukan sebaik mungkin. Tujuannya untuk kebaikan kalian juga. Jadi jangan, kalau pengen menang, pengen berprestasi harus harus berusaha. Jadi nggak bisa kesuksesan itu datang dari langit tiba-tiba tring gitu langsung juara, nggak bisa. Jadi harus berusaha dan harus rela berkorban untuk berlatih. Ya, nanti mungkin di setiap kelas akan dicoba untuk latihan masing-masing ya, Bu Linda ya. Ya. Iya. Oke. Itu saja karena waktunya juga tinggal 2 menit lagi, udah hampir habis Zoom kita. Kita langsung tutup saja ya. Jadi segala sesuatunya nanti kalian bisa lihat semua ada dokumentasinya. Oke? Doanya ketinggalan. Ya, sekarang iya karena tinggal 2 menit kita langsung tutup dalam doa ya. Karena ini tadi dipimpin oleh kelas yang paling besar. Sekarang Ibu mau minta kelas yang paling kecil Ibu nembak. Nih, siapa yang bisa tutup doa? Kelas 1? Siapa? Aku. Oh, Nathan. Kelas Oke, 1 Nathan. Mau balik lagi ke kelas 1 ya Nathan. Kelas 2 Nathan Maya. Kelas 2, kelas 1. Lupa Ibu ingatnya kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 siapa yang bisa berdoa? Siapa bukan? Siapa? Jaden aja nih, Jaden. Coba, Jaden tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berkatilah kami kita sudah mau tutup Zoom ini dengan kita semua dengan kelombaan yang seru dan menarik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Jaden. Kalau begitu kita udahan ya. Sampai ketemu lagi nanti kalau tanya ke ibu guru kelas masing-masing. Oke? Makasih semua ya. Dadah. Dadah. Dadah.